Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama gua yang udah nggak asing seantero Nusantara. Siapa lagi? Mandor Gulung Tiker. Nih kebetulan malam ini ya gua ini kedatangan tamu nih dari jauh. Ya pokoknya jauh udah ngintip-ngintip. Ya. Dandan dulu lah. Ini gua kenalin nih tamunya nih. Ya kita nggak pakai basa-basi lagi. Nih gua kedatangan tamu. Ya Mandor Gulung kedatangan tamu. Dia mungkin udah tahu kesaktian Mandor Gulung itu sama kesaktian udah seiring berjalan. Ya. Nih gua kenalin tamunya, Bang Tole. Selamat malam Bang Tole. Malam bang. Oke. Nah ini temen gue nih, tamu gue nih Bang Tole. Gimana Bang Tole? Alhamdulillah bang. Udah diundang di acara Bang Acong Mandor Gulung. Ini sebuah kehormatan buat saya bang. Iya biasanya saya kagak diundangin datang baik. Wih, datang aja tuh, kocok-kocok. Kocok-kocok. Yang penting dapat besek. Iya, benar. Oh, mending ngajak temen no. Iya. Iya kasihan no. Dianya masih jauh. Nah, di motor. Kita mau motor bang. Biarin. Apa panggilin? Jadi buat nyamuk no. Panggil ya. Boleh juga dipanggilin, boleh dah. Udah. Daripada kasihan. Ini bang. Ini naik aja sini ngopi. Assalamualaikum. Halo. Wah, ini temennya Abang, Halo. temennya Bang Tole nih. Halo bang. Nah, ini kan Bang Tole nih. Saya kedatangan tamu sama Bang Tole. Yang ya emang ini Mandor Gulung nih. Iya pengen tahu juga. Iya, Bang Tole ini jadi narasumber nih. Apa yang mau diceritain sama kita? Ya, kita kan pengen ngetes juga nih. Bang Tole sama temennya nih. Yang ngomong-ngomong, ini abang nama siapa bang? Bang Mon. Bang Mon namanya. Shit. Nama itu kalau saya hitung-hitung ya. Kalau kan tau dia Mandor Gulung memang ya. 11-12 dia sama kesaktian ini begini. Iya. Gue hitung dulu. Mon. Ya, wetonnya. Udah pokoknya Mandor Gulung. Udah tahu Mandor Gulung sama kesaktian. Nah, iya. Lu ngomong-ngomong kita lanjut lagi dah. Iya. Itu gimana bang? Iya. Tentang apa bang? Nah tadi kan abang katanya kesini mau jadi narasumber. Jadi saya pengen ngangkat bang, jadi sejarah apa sih sebenarnya itu yang namanya dinamakan mustika bang. Yang orang pada tahu kan ada ilmu mustika. Iya. Itu bisa lari kencang bang. Iya. Benar. Namanya mustikabur. Wah itu lari. Lari itu mustikabur. Kalau udah kepepet. Itu mah. Itu. Jadi menurut pandangan abang ini mustika itu seperti apa bang? Ya kalau bicara tentang perjalanan Mandor Gulung nih, karena ini dapat gelar Mandor Gulung gak sembarangan. Iya. Cuman emang ada belakangnya tiker. Begitu ya. Bang Rud. Ya pokoknya begitu dah. Ya. Nah, jadi itu kalau menurut sepemandangan Mandor Gulung tentang mustika. Mustika itu ada dua faktor yang bisa dibilang itu mustika, Pak. Pertama, Faktor pertama sense. apa itu? Sen apa yang orang barat itu penelitian. Sain. Nah itu. Sen enggak motor tuh lampu. Kenop. Orang Betawi. Ya. Gimana sih? Anda segulung. Yang kedua menurut pandangan mistis lah. Pandangan gaib gitu. Aman. Jadi yang pertama jenis mustika itu kalau menurut yang tadi Abang Tole bilang sen, ya menurut sen penelitian itu dari endapan energi menurut sen. Cuman kan kalau contoh kalau Mandor Gulung mah ya tahunya kan lewat mistik doang gitu. jadi kayak bacan gitu ya. Nah baca mineral itu ya. endapan mineral itu jadilah mustika. Betul. Jadi memang mustika itu tergolong batu-batu mulia gitu. Ngomong-ngomong ganjil pintu sawah bang, bisa tuh gede amat. Lah lumut. Tahu saya mah lumut genye bang, licin. Itu mah mustika pandan lumut. Lumut genye. Set deh. Itu. Nah kalau menurut pandangan mistik yang Mandor Gulung jalanin ya, mustika itu adalah berawal dari sabdo, Bang.
Sabdo. Awalnya Sabdo. tuh ya. Awal mustika itu dari sabdo Mang Mon. Jadi dulu itu zamannya belum ada peradaban, itu masih yang zaman ini masih rawa-rawa tanah Jawa. Cuman ini mah bukan dari sejarah kitab atau sejarah cerita ya, ini memang cerita kebisaannya dari Mandor Gulung, karena Mandor Gulung ini yang nade ke Mandor Gulung 11-12 ya. Kita mah. Percaya dah. Mandor Gulung. Jadi itu ceritanya begitu. Jadi mustika itu dari sabdo. Kenapa saya bilang dari sabdo? Sesuai perjalanan yang saya Dari cari. ucapan berarti ya. Nah, dari ucapan. Sabdo itu ucapan, Mon. Kita mau Ucapan. paham. Nah, Sabda. Tuh. zaman dulu nih, waktu zamannya belum ada manusia di tanah Jawa. Iya. Nah, itu kan ada orang-orang utusan, Bang. Orang utusan yang buat suatu wilayah. Misalkan wilayah Betawi itu. Wilayah Ono, wilayah ini. Nah, itu diutus orang tuh. Orang-orang sakti diutus. Sehingga ketika dia diutus kan ini, kalau nanti ada peradaban, ada kehidupan di sini. Kalau misalkan ini banyak reriwa, karena emang dulu nih tanah Jawa ini dikuasain sama Denawa, Bang. Denawa, Bang. Gede. Gede. Emang kita orang mana? Zaman reriwa. Tuh. Jangan repot. Zaman reriwa. Mending. Nah, itu jadi sabdo itu kan dibawa nih sama orang-orang sakti tuh, yang emang diturunin buat suatu wilayah. Nah, pas dia datang kan itu tuh pada minggir, Bang. Yang tua-tuanya gitu ya, yang tua-tuanya doang udah nyamperin. Ya Allah, enak aja tempat duduk gue tempatin ya. Lagi mau Ya kalau gantiin. zaman sekarang mau mandor. Ya, Zaman sekarang mah tukang parkir bukan, digantiin gitu. Bang. Bukan, zaman dulu mah kan Agak riwa dulu. Ini kan tukang parkir nih, udah tukang parkir, kita ambil parkiran yang gitu. Nah iya lo kan Iya, marah iya, dia betul. begitu. Zaman riwa itu begitu dulu. Orang sakti itu datang buat wilayah, karena emang banyak reriwa, banyak ini. Nah akhirnya disabdo lah itu reriwa tersebut. Misalkan gitu. Nah dulu nih di suatu wilayah ini, nah itu dikuasain nama Lipan. Lipan ini adalah luwek, jenisnya macam-macam Iya, dah. iya, Itu yang jenis. banyak. Iya, itu kan masuk ke Lipan. Karena memang dikuasain nama ya, siluman Lipan atau reriwa yang namanya Lipan. Nah, karena memang orang sakti ini nanti nih kalau ada peradaban di sini, Lipan ini bisa mengganggu peradaban manusia. Itu akhirnya tuh dengan kesaktian yang linuih dari bicara orang utusan itu, disabdo lah dia, disumpah lah, sehingga jadilah dia mustika. Tuh, jelmaan dari Lipan, maka disebut Mustika mustika Lipan. Lipan. Itu. Begitu juga Tapi batunya itu kalau mustika itu kalau di dunia mistik menurut saya pandangan Mandor Gulung yang ngomong 11-12 ya. Dia kan dia memang beriring bae, Bang. Ya. benar-benar. Nah, itu menurut pandangan Mandor Gulung itu bukan hanya sebatas itu bentuk batu, Bang. Bukan hanya sebatas bentuk batu. Jadi yang namanya mustika itu bukan hanya batu, bisa ini, bisa itu, tergantung bagaimana si sabdonya itu ngadepin siapa. Itu. Kayak misalkan tadi yang saya sebut, Lipan, jadi mustika Lipan. Nah, dulu dia di suatu wilayah itu dijaga sama siluman babi. Misalkan, gitu kan, siluman babi. Nah, karena memang si orang utusan tersebut ini takut nantinya kalau ada kehidupan di sini diganggu sama reriwa itu. Ya untuk meredam, akhirnya kan disabdo lagi tuh babi tersebut. Sumpahin dia. Disumpah kalau katanya mah. Jadilah dia mustika rantai babi. Itu, Bang. Oh, bener ya. Saya juga belum tahu tuh rantai babi bener apa kagak. Yang saya dengar itu, Bang, ya. Itu kata kalau mustika rantai babi katanya. Tahu bener tuh kagak ini ya. Jadi orang-orang hutan begitu ya. Asal ada babi diikutin asal berak itu ada mustikanya, Bang. Nah, kalau Kayak itu kopi. Mandor Kayak Gulung. kopi luwak. Kalau Mandor Gulung mah itu belum nyampe dari situ dah. Ini Karena menurut pandangan dari Mandor Gulung itu bukan begitu fakta dan kenyataannya, karena yang disebut mustika itu dari sabdo, Bang. Bukannya seperti itu. Sabdo, dan enggak satu wilayah itu harus ada. Jadi berdasarkan sabdo dari orang
utusan tersebut yang memang udah dari segi keilmuan memang ditugasin buat babon suatu wilayah. Contohnya ya, ada tuh kalau orang anu itu Kujang, itu kan dari hasil pertarungannya yang Prabu Siliwangi melawan siluman macan. Ketika siluman macan itu dikalahin sama Prabu Siliwangi, dia ngapi akhirnya tersabdo lah jadi bentuk kujang. Menurut Jadi bukan semata-mata dia bikin buat deh. bukan, kalau itu mah seni tempat lipat. Iya. Itu bukan sabdo itu mah. Jadi kerisma itu diciptain, yang digedik begitu itu diciptain memang ngikutin Prabawa dari si pemesannya gitu bang. Iya. Inilah ya perjalanan Mandergulung gitu bang. Nah ini ngomong-ngomong begini bang, Iya. ya lu sebenarnya yang narasumbernya saya apa abang? Nah ini yang kayak itu. Jadi saya yang cerita. Sebenarnya saya kan sini kan menanya bang. Lah yang ngomong narasumber siapa? Ya, saya yang ngomong narasumber. Salah siapa? Salah saya ya Mandergulung. Buset Mandergulung. Waduh. Kan Bang Susi datang kemarin nih kan ya. Jadi kemarin nonton YouTube. Saya nonton YouTube. YouTube tuh. Jadi ada penarikan Mustika Lipan bang. Oh. Begitu. Iya. Muncul emang itu. Muncul. Batu merah 2 biji. Itu merah 2. Nah, mustika. Jadi nanya mustika itu apa sih? Apa itu lipan muntah? Apa? Tuh, apa lipan anu ya? Begitu anu ngeluarin kotoran apa bagaimana? Makanya ono di Padepokan Mandergulung nanti di Mandergulung bisa jelasin. Gila, Mandergulung mah. Iya. Bang, tadi hewek ya. Nah, itu kan dari Mandergulung. ujung kulon, Bang. Nah, ya. Ujung kulon Marabakti itu. Udah sononya udah kerangkeng. Tuh. Oh di Bekasi itu ujung kulonnya. Buset. Jadi ujung kulon Marabakti itu udah deket Buni. Iya. Jadi katanya ada Mandergulung ngerti dia mah. Tahu Paham, sejarahnya, Emang orang kan kalau di Nusantara malah tahu. Ini. Dia tahu Mandergulung emang. Gimon Mandergulung itu kalau dia itu 11-12 sama kesaktian bang. terus gue ngagul. Iya. Cuman kan saya bilang kalau bicara sakti, Mandergulung itu punya kesaktian. Tapi kalau bicara manjur ya kita serahin nama yang di atas. Gitu. Iya, dia ngomong ada sono ada di Bulgaran katanya ada Mandergulung namanya. Cuma tahu sejarah mustika. Kita tanya, makanya saya nanya kemari. Ngapa saya jadi dibilang narasumber? Itu kalau cerita dari Mandergulung seperjalanan sepengetahuan Mandergulung yang tanpa referensi. Itu mustika itu pandangan dari Mandergulung itu seperti itu. Bang Tolek, Bang Mon. Gitu. Nah, terus itu kesaktiannya kalau kita megang mustika lipan ya. Kalau gitu kita megang mustika lipan kaki kita banyak gitu jadinya. Ya mungkin dari simbol dari lipan tersebut yang akan hidup di dalam diri seseorang, Bang. Karena berikut dari sabdo. Jadi mustika itu banyak. Banyak. Ya, mustika lipan misalnya. Itu enggak satu doang, banyak itu. Banyak, Bang. Mustika lipan karena kan jenis lipan itu bukan satu bentuk. Kan gitu. Ya ngomong mungkin gitu kan. Dan banyak juga ada yang memang nggak asli, banyak dipalsuin gitu. Bisa Bang. dipalsuin itu. Udah. Apa yang kagak bisa, Bang? Kali kagak bisa gitu. Bisa dipalsuin, dibuat dagangan, dibuat entertain, itu bisa. Kalau bambu petuk itu mustika bambu petuk. Nah, kalau memang mustika bambu petuk itu dia barang alam, Bang. Beda lah itu mah ya. Sama, Sama. Bang. Menurut Sama, anu memang. mistik. Dari penjelmaan apa, itu dari reinkarnasinya apa. Nah, Mandergulung itu sampai saat ini masih nyari tahu perjalanan tentang sejarah itu bambu petuk. Nah, kebetulan juga waktu kemarin itu Mandergulung itu berangkat ke Gunung Cermek sesuai dengan panggilan hati nih. Sampai di sana Mandergulung itu nemu, Bang, nemuin bambu petuk. Jadi dari sekian banyak pohon bambu ada pohon bambu yang mati satu. Mandergulung kan tertarik tuh, ini kok pohon lain, temuin sama Mandergulung.
Ternyata bambu petok itu. Diikat lah nih. Diikat dibantu sama rekan. Diikat, setelah diikat ternyata itu berubah. Dan misterinya belum terungkap sampai saat ini. Gitu. Jadi kalau saya cerita sesuatu hal yang misterinya belum mandor gulung ranapin sendiri yang ngeri juga, Pak. Takut ntar disalahin gitu. Walaupun nih bicaranya mandor gulung ini 11-12 sama kesaktian gitu. Jadi bicara sesuai dengan pengalaman, Bang. Jangan sampai Benar. pengalaman kita belum nyampe ke situ, kita udah omongin. Begitu ada yang pinter nanya, Bingung. lagi dia bingung. Jawabnya Kan apa? saya ceritain begini, saya ceritain begini sama Bang Mon sama Bang Tole. Anggap aja saya ngajarin bebek berenang. Lah kan cuma kagak malu doang. Mandor gulung. Kayak tadi gua kemarin, untung aja gua pinter, Mon. Iya. Ya kalau bisa ditanya gua ke sini suruh jadi narasumber apaan? Bingung. Ya, iya makanya gua balikin cerita gitu. Dia masih kalah juga berarti ilmunya sama gua. Iya. Jadi dia yang cerita. Iya terbalik. Mandor gulung mengikuti aja Bang. Dia buat cerita apa ya bisa kita pikirin, kagak bisa kita ceritain kan gitu. Ya, berarti yang kagak bisa kita ceritain ngelantur ceritanya kan gitu. Oh, dia malam begini emang ya? Ya mandor gulung emang kerjaan begini aja. Paling ya mandor gulung juga datang, suka datang, kadang suka ada yang datang juga ke rumah mandor gulung atau mandor gulung keluar kan gitu. Karena memang ada panggilan, kalau nggak ada panggilan mah udah gitu nungguin ini aja padepokan ini, padepokan sang Jalantara. Jadi kalau gitu mah kita terima kasih ya. Iya. Jadi terungkap itu yang misteri. Ya. Saya nyoba itu kemarin kita ada punun gede, dia bilang kemarin nih, ini punun gede. Karena nonton YouTube itu ngambil mustika lipan di punun gede, pagain ceritanya punun segini, keluar. Lah, kagak keluar. abang mau diraba-raba doang kali. Udah bagus kagak digigit tekek. Orang di YouTube gampang banget, harus turun gue lah. Ada. Bisa juga itu Bang, biar ada mustikanya abang beli bentara nih. Ntar abang tarik kena itu. Berarti ini demi konten ya. Nah, yang namanya orang ya nyari duit zaman sekarang Bang. Iya. Yang bener sama yang kagak udah samar-samar. Kalau ditegesin baru nogok kan gitu. Jadi Tuhan samar ya. Iya, Padahal sejarahnya Tuhan Togok ya. Jadi kita tahu itu bang. Tuhan Togo. Ya, ngkong saya dulu cerita. Katanya. Itu. Ya, jauh-jauh datang kemari cuma begitu doang, nanya begitu doang. Nanya tentang mustika Iya. gitu. Buset, tadi cerita narasumber jadi terbalik begitu ceritanya kita yang nyeritain. Dia ngomong narasumber Jadi dia. salah ya. Ngomong narasumber dia, emang ngaku kagak. Ngomong sepi nih bang. Ya kalau sepi mah sepi aja, tapi kalau mandor gulung mau datangin orang ya pada datang. Ini begini ini adem. Ya, Nyantai. santai. Berarti nih ngomong-ngomong nih cerita kita nih sebatas di mustika. Mustika. Ya. Dulu banyak bang yang pengen saya tahu gitu ya. Ya dunia apa Indonesia ini yang disebut Nusantara. Kalau kita nyebut Indonesia itu kan peradabannya dari zamannya Belanda. Ya, Iya. Belanda, Jepang, Portugis. Tapi kalau kita ngomong bahasa Nusantara Iya. itu dari Sabdo tadi kan dari Indonesia Nusantara belum ada orang. Tuh. Berarti kan Tuhan Nusantara bang. Makanya di next projectnya nih, di next video berikutnya kita sedikit kita ulas tentang perjalanan Nusantara. Karena kita ini anak keturunan Nusantara bang, bener gak? Yang harus menjaga kualitas keaslian perjalanan tentang Nusantara, ilmu leluhur kita. Iya kalau kita bicara bahasa Indonesia nih ya. Iya. Itu kan dimulai peradaban di Belanda, Portugis, bukan Portugal Ronaldo, Portugis sampai POC, nah, Jepang sampai PKI dah. Iya. Tapi kalau bahasa Nusantara masih belah sono lagi.
dari zamannya Prabu Siliwangi, dari zamannya Kerajaan Sriwijaya masih sonoran lagi orang Nusantara, belum ada orang yang tadi disabdo-sabdoin. Masih Itu. langka orang. Iya masih nggak, bukan langka emang nggak ada, masih hutan doang yang ditempatin pertama kali siluman itu ya. Itu juga perlu saya garis bawahi. Nusantara dengan peradaban purba itu, Nusantara itu ada disatukan, Nusa dan Antara jauh sebelum zaman purba. Jadi zaman purba dulu yang saya bilang zaman Sabdo baru ada Nusantara gitu. Nah Nusantara itu menyatukan Bang, menyatukan antara bagian nono bagian ini disatukan supaya makmur, jadi disebutnya babat cerita Nusantara. Nusa itu kan pulau-pulau bang, pulau-pulau kecil. Iya. Indonesia itu pulau-pulaunya itu lebih ratusan. Banyak pulaunya. Jadi yang tadi kita gali tentang mustika itu di Nusantara namanya Panumbal Bang. Ya, memang kan Nusantara diciptain itu ya dari leluhur sebelum peradaban datang ke kita gitu. Iya, menarik ini sebenarnya. Mungkin sekarang gini, mungkin di next projectnya baru kita ceritain nih yang lebih seru. Makanya nih jangan di skip cerita kita, bener gak? Karena gak paham ya. iya harus dilanjutin. Karena Iya, kita mau obrolan cerita kita lagi nanti. Walaupun santai, ya walaupun lawak-lawak, tapi isinya full ini, mon. Full lu yang sekolah udah S2, mustika udah tahu, mon. Gitu. Udah paham. Jadi walaupun kita bercanda, iya bang ya. Iya benar. Kalau mau serius mulu mau cepet tua. Kayak lu, mon. Iya. Lah. Kita lagi kan. Lah iya. Kalau serius mulu mau cepet tua, cuman bercandanya kita ada isinya. Iya. Itu pengetahuan. Jadi kita wawasan. sambil kita bercanda, sambil kita menguak sejarah tentang leluhur kita itu seperti Kan apa. kata proklamator kita kan jas merah. Apa, mon? Nggak tahu. Nah, lu mau kuliah doang S2. Jangan melupakan sejarah gitu, bang. Gitu. Iya, jangan pernah kita melupakan sejarah. Karena kalau kita melupakan sejarah, itu kedepannya kita tersesat, mon. Tuh, ada proklamator kita. Gitu. Makanya lu nanya juga jangan namanya A sama B. Demi Gitu ya. banyak kan nggak ada duit, man. Duit sekarang mah. Nggak bisa bilang nggak bisa, yang penting gue dibayar. Penting duit Ya, ya. iya, makanya jangan sampai salah orang kalau nanya. Gitu. Kawan emang dia belum pernah jalan situ, nunjukin jalan situ. Yang penting bagi rokok, ya, nyasar bisa lo. Gitu. Makanya jauh-jauh kemari kan nanya-nanya bang, ya. Benar. Orang nanya itu biar dia punya pengetahuan. Kalau orang tahu itu biasanya kagak digoro-goroin. Iya, itu. Gitu. Nah, adapun ini cerita benar atau tidaknya, ini sesuai dengan perjalanan. Perjalanan kita nyari tahu. Nih, mandor gulung nih nyari tahu tentang perjalanan itu. Makanya di video berikutnya kita bakal ceritain yang lebih seru tentang Nusantara dan leluhur kita. Mungkin nih cerita kita udahin dulu, Bang. Oke, siap, Kita bang. udahin dulu dan nextnya kita bakal cerita yang lebih seru. Oke? Ya, siap. Ya mungkin nih mandor gulung cuman bisa ceritain itu dulu. Karena kan mandor gulung mah ya tau deh ya. Jobnya padat. Ya, mau Nusantara, Bang. Iya, Ya, mohon maaf ini. Iya. Makanya nih kita tutup dulu cerita ini. Oke? Dulu. Itu kemarin ada video nantangin dukun santet tapi udah nyantet atau belum? Nah, itu kan kita tungguin kan emang kagak ada. Ya udah saya jadi beralih cerita, Bang. Ya. Gitu. Nah, itu tuh kenapa saya bikin video itu karena saya gedeknya nih banyak orang yang minta tolong sama saya itu kada kena begitu wah kada kena santet, makanya udah sekalian saya tantangin dah. Nah karena emang tantangan itu nggak ada respon, ya udah kita tutup gua si lawang taka kalau kata orang Iya, ngomong begitu saya ngingetnya kan bang. Buset. Iya. Takut kita Takut gitu. kita, Dengar kita lihat. ya kalau kita takut manusia takut, kalau kita ngikutin takut kapan beraninya jadi manusia kan gitu. Yang penting kita jalurnya ya bercanda boleh, begini boleh, yang penting kita jalurnya bener bang gitu. Ya, betul. Udah nih Siap. kalau emang udah, terima kasih Bang Mon, Bang Tole, ya gue nih Mandor Gulung. Ya sebenarnya yang narasumbernya mah
Ini dia. Tapi ngapa gue jadi mandor gulung yang cerita? Oke. Sekian nih video ini. Gua tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ketemu lagi sama gua. Mandor gulung Kicker. Jangan lupa subscribe, like, komen. Bener bang. Subrek, lu sih subrek. Subrek.